Prosesor dengan performa tinggi, professional grade Apple Silicon M1 Pro dan M1 Max. Laptop baru yang gue yakin akan mengubah industri konten kreatif. Kita akan bahas itu di video kali ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan proses produksi konten kreatif. Entah kalian doyan dengan fotografi ataupun videografi, so kalau kalian tertarik dengan hal-hal seperti itu, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan kali ini gue pengen membahas jajaran laptop terbaru dari brand Apple. Apple redesign MacBook Pro. Mungkin memang agak terlambat dibandingkan YouTuber-YouTuber lain yang membahas laptop ini, dan bahkan kebanyakan dari mereka mungkin udah pegang produknya. Gue di sini belum, kita cuma bahas aja dari sedikit perspektif gue. Tapi gue rasa belum basi untuk kita bahas, masih ya lumayan hangat, dan gue pengen membahasnya dari perspektif yang agak berbeda. Jadi nggak general di sini, gue pengen membahas dari sudut pandang creative production ya, buat kita yang doyan dengan kamera dan kegiatan fotografi atau videografi. Pertama, gue pengen bahas sedikit yang agak general, yaitu soal fisiknya dulu. Jujur, gue kurang begitu suka dengan fisiknya, tapi bukan jelek, gue nggak bilang jelek juga. Tapi gue punya ekspektasi kalau redesign MacBook Pro ini bakal sangat tipis gitu kan. Karena dengan benefit si Apple Silicon ini, dengan advantage yang dibawakan oleh Apple Custom Silicon. Cuman ternyata dia hadir dengan ukuran yang terlihat lebih tebal gitu kan, dan terlihat lebih berat. Walaupun berat nggak bisa dilihat gitu ya. Tapi ya kalian nangkap maksud gue, dan kalian bisa lihat sendiri gitu, desainnya terlihat agak old, agak tebel. Walaupun tetap masih membawa aksen yang lumayan modern. Ya overall setelah gue lihat review-reviewnya ya oke juga, nggak ada masalah. Sama paling notch-nya aja. Notch-nya juga gue kurang suka, tapi gue tidak setuju kalau dibilang itu notch-nya ganggu banget. Kayaknya enggak juga, karena implementasinya menurut gue menarik. Dimana notch-nya itu nanti samping-sampingnya bakal jadi menu bar-nya, dan konten kita, software yang kita gunakan untuk melakukan kegiatan editing atau semacamnya, nantinya itu tidak sampai ke notch-nya. Jadi nggak bakal kepotong kayak kalau kalian pakai iPhone gitu kan, yang konten-konten video bisa kepotong notch-nya. Nah di sini nggak gitu. Jadi di sini mereka membawa dengan dua jenis prosesor atau sistem on chip mungkin kita bilangnya, yaitu M1 Pro dan juga M1 Max. Gue tidak akan membahas satu persatu antara dua ini. Kita bahas langsung sekaligus aja. Cuman ya buat kalian yang kepo atau belum tahu, M1 Pro itu yang jajaran lebih agak bawahnya, dan M1 Max yang lebih tingginya gitu. Ya kayak HP iPhone, ada iPhone Pro dan iPhone Pro Max gitu kan. Pro Max yang kayak mentok banget, full spec gitu kan, yang speknya udah paling mantap. Cuman di sini ada beberapa beberapa sudut pandang yang agak jarang dibahas oleh para reviewer. Pertama, keseluruhan transisi perpindahan ke Apple Silicon chip ini sebenarnya membuat gue sangat tertarik gitu, membuat gue tuh agak geeky, agak nerdy gitu menanggapi hal ini. Karena desktop Apple ini, ya Max, ya MacBook Pro redesign ini dengan si prosesor barunya, mereka secara arsitektur pindah dari yang sebelumnya x86 gitu kan, dengan prosesornya Intel. Sekarang mereka menggunakan arsitektur ARM untuk Apple Custom Silicon chip ini, which is arsitektur ARM itu setahu gue yang juga digunakan pada prosesor iPhone dan juga prosesor iPad. Jadi prosesor mobile device, nggak eksklusif untuk Apple doang, prosesor untuk HP, tablet, dan berbagai mobile device kayak device 2-in-1 laptop dan lain sebagainya yang detachable bisa jadi tablet, itu juga biasanya menggunakan prosesor dengan basis ARM gitu, arsitekturnya dengan basis ARM. Begitu juga dengan operating systemnya, biasanya ya perlu ada perubahan gitu dengan arsitektur ARM. Kenapa transisi ini menarik? Karena yang gue lihat dan gue rasakan, perpindahan arsitektur ini mendorong para aplikasi profesional untuk mendevelop aplikasinya ke dalam arsitektur ARM gitu. Dan yang langsung terlihat di sini, yang gue rasain banget nih, di iPad gue itu udah pernah pakai Photoshop gitu kan, dan Photoshopnya somewhat powerful tapi masih agak kurang gitu ketika gue pakai, dan gue pakai itu udah lumayan lama. Biasanya gue pakai cuma buat bikin thumbnail doang memang. Dengan transisi Apple Silicon ini, gue sih merasakan kalau kayak Adobe itu mungkin berpikir kayak, sekalian aja kita bikin software profesionalnya
udah dipaksain untuk ke arsitektur ARM ya sekalian aja. Yang untuk iPad-nya karena mungkin arsitekturnya nggak berbeda jauh, kita seriusin juga gitu. Kalau kalian tahu, Adobe baru aja bikin Adobe Max tanggal 27 kemarin. Dan mereka menunjukkan beberapa fitur-fitur baru yang menurut gue menarik banget. Salah satunya kalau kita ngomongin soal iPad, Photoshop di iPad ini sekarang punya kamera RAW support. Dia bisa buka file RAW dari kamera profesional. Yang sebelumnya itu tidak bisa. Dan selain kamera RAW support, dia bisa buka file RAW dari kamera profesional di iPad. Walaupun ini gue jarang pakai ya, tapi tadi gue baru tanya juga sama si Al fungsinya. Jadi mereka sekarang mendukung convert to smart object yang sebelumnya di Adobe Photoshop itu tidak ada. Di iPad ya, untuk Photoshop iPad itu tidak ada. Dan sekarang ada convert to smart object yang kayaknya sih untuk para desainer itu akan sangat-sangat berguna. Gue sih selama ini belum memanfaatkan itu ya, tapi dengar fungsinya dari si Al tadi yang katanya kalau di After Effects kayak pre-compose, ya itu kayaknya bakal kepake banget kalau memang udah sangat serius dalam desainnya. Nah itu jadi sedikit sudut pandang yang menurut gua akan sangat mengubah industri konten kreatif karena ngaruh kemana-mana, bahkan sampai ke device kecil kayak iPad ini aja jadi diseriusin gitu developmentnya karena perubahan transisi arsitektur tadi ke Apple Silicon Chip. Dan memang Apple Custom Silicon itu berbasis pada prosesor iPhone dan juga iPad gitu. A12, A13, setahu gue M1 itu setahu gue base prosesornya itu kayak A14 kalau nggak salah. Ya silahkan correct me if I'm wrong, kalian bisa taruh di kolom komentar. Tapi itu tetap dari sudut pandang industri konten kreatif gue rasa cukup impactful gitu kan, terlepas dari laptopnya. Sekarang mungkin kita masuk ke pembahasan laptopnya. Ini juga gue nggak akan bahas terlalu banyak kemana-mana. Balik lagi gue akan fokuskan pada yang kita pakai gitu kan, terutama gue sebagai orang yang butuh workflow video production yang cukup kenceng. Dan semua tahu kalau si Apple Silicon ini ya mau M1 Pro, mau M1 bahkan M1 yang dari tahun lalu, mau M1, M1 Pro, dan juga M1 Max, itu semua tahu benchmarknya kenceng banget. Apple memang kayak terkesan flexing di prosesor ini. Benchmarknya kenceng dengan high efficiency power. Listrik daya yang digunakan kecil, tapi processing power yang dikeluarkan itu besar. Jadi high efficiency banget. Dan itu udah bukan pertanyaan. Dan kalian bisa lihat dari berbagai review-review yang udah tersebar, itu bisa kelihatan dengan sangat jelas. Tidak perlu gue jelasin lagi di sini. Tapi yang mungkin masih banyak orang tidak angkat adalah soal media engine. Jadi dari M1, lalu hadir juga di M1 Pro, cuman ditambahin core-nya. Dan hadir lagi di M1 Max, di double lagi core-nya. Jadi ada core, atau gue bilangnya blok kali ya, ada blok chip khusus untuk processing video dengan nama Media Engine. Dan dari M1 udah ada, Media Engine itu sudah ada dari yang M1 tahun lalu udah ada. Dan itu menurut gue juga bisa merubah industri konten kreatif. Karena gini, penggunaan yang paling berasa di gua ketika menggunakan prosesornya Apple, terutama di iPad ini. Dan begitu juga kalau kalian praktekin di M1, itu jalanin video dengan kodek H265, itu gampang. Dan H265 itu adalah kodek yang sangat berat. Kenapa berat? Karena dia berusaha video itu ukurannya kecil, tapi membawa data sebanyak mungkin. Kenapa berat? Karena ketika kita proses, ketika kita mau preview atau kita mau editing, komputer itu harus mendecode si file tersebut biar video kita keluar gitu. Jadi intinya kompresi si H265 ini begitu ekstrim sampai ukurannya kecil. Dan untuk dekompresnya juga membutuhkan processing power yang cukup ekstrim. Gue sih belum nyoba M1 ya, tapi gue udah lihat review-review di luar dan gue ngerasain sendiri di iPad. Gue ngerekam video dengan kodek H265, itu video slow-mo dari kamera Zcam. Itu gue buka di laptop ROG gue yang udah i7 juga, udah ada RTX 2070 juga. Itu preview aja nggak proper. Preview aja berat, bahkan sampai videonya mulai tuh harus nunggu dulu. Jadi blank dulu berapa detik dan dia baru mulai. Sedangkan gue masukin file yang sama ke iPad yang ya lu bisa bandingin sendiri, iPad segini doang gitu. Previewnya sangat proper, lancar. Dan gue bisa masukin ke LumaFusion dan gue preview lagi di situ, atau gue mau hubung-hubungin untuk jadi satu konten gitu kan. Dijahit-jahit dikit untuk jadi satu sequence, itu lancar.
Dan itu di iPad yang hitungannya belum desktop prosesor gitu, masih iPad gue itu kalau nggak salah A12 prosesornya atau A12Z, gue lupa. Tapi ya masih prosesor mobile, belum M1, apalagi M1 Pro, apalagi M1 Max yang jelas-jelas media engine-nya itu punya blok tersendiri gitu. Yang sehingga dia harusnya tidak terlalu makan CPU atau GPU nantinya ketika kita menjalankan video codec berat tersebut. Lalu H265 ini kenapa jadi satu big deal banget? Karena gini, H265 yang tadi gue bilang, pertama benefitnya kalau misalkan kalian merekam sebuah video dengan kodek H265, video tersebut bisa menggunakan bitrate yang lebih kecil. File size video tersebut itu bisa jauh lebih kecil dari H264, sehingga kalian bisa irit storage. Sekarang di ST kita nggak bisa workflow utama kita pakai H265 karena oke, filenya kecil, tapi ketika diedit dikasih ke PC-nya si Eko setengah mampus ngerjainnya gitu, harus bikin proxy, tidak efisien menurut gua. Kalau pakai sistem Apple di sini dengan Apple Silicon Chip, H265 tersebut bisa dikerjakan dengan sangat smooth. Dan otomatis bisa dijadikan kodek utama untuk kita shoot utama, shoot B-roll, shoot di luar, dan filenya jadi lebih kecil, nggak makan storage banyak, dan bisa diedit dengan lancar. Dan ada benefit lagi nih, banyak kamera-kamera kelas mid-range yang bisa record internal 10-bit, tapi secara otomatis kodek yang digunakan itu nanti H265. Contohnya si Fujifilm X-T3 yang kita pakai sekarang, lalu Fujifilm X-T4 juga. Itu mereka bisa 10-bit internal, dan beberapa kamera juga ada ya, Sony yang kayak A7S gitu-gitu, A7S Mark III. Banyak kamera-kamera lain juga yang udah pernah kita coba, termasuk si Z-Cam juga. Itu mereka bisa 10-bit internal, tapi formatnya harus H265, nggak bisa H264. Kenapa? Mungkin karena kalau pakai H264, filenya akan begitu gede dan transfer ke memori jadi lebih berat. Karena kan memori ada batas transfer speed-nya juga gitu. Sehingga H265 jadi format yang diandalkan kalau kalian pengen high spec recording internal, 10-bit gitu kan. Atau 4K 120p di R5 itu harus H265, begitu juga di Z-Cam yang tadi gua ngomong, kamera Cinema Z-Cam itu kalau mau 4K 120p ya harus pakai si H265 codec gitu. Jadi dibatasi, di H264 tuh nggak bisa karena nanti filenya terlalu gede. Jadi kalian paham nih, kalau misalkan kita punya mesin yang lancar ngerjain codec H265, industri content creation juga akan berubah gitu, akan lumayan terimpact gitu. Jadi ya ini sangat menarik, dan gue yakin akan sangat menarik juga buat teman-teman yang mungkin bukan kamera reviewer tapi aktif langsung dalam industri content creation-nya. Gue rasa itu akan sangat menggoda gitu. Terakhir, di media engine ini, terlepas dari M1 yang tahun lalu, yang generasi pertama, di M1 Pro dan M1 Max ini ada lagi ditambahin blok yang fungsinya khusus sebagai ProRes booster. Dan kalau teman-teman yang bermain di videografi cukup lama, biasanya udah tahu ProRes adalah format video yang industri standar. Walaupun memang kemarin ada teman gue juga yang ngingetin kalau ProRes itu bukan file yang berat. Iya bener, karena dia tidak kompres separah H265. Tapi menurut gue ProRes Booster ini tetap akan sangat membantu, karena kalau kita bermain dengan dunia profesional gitu kan, kita akan butuh file yang jauh lebih banyak, atau kalau udah profesional sekalian, kita bisa memanfaatkan ProRes RAW. Yang gue sih ngeliat Apple nggak terlalu tekenin, tapi gue yakin seharusnya dengan adanya prosesor blok yang khusus untuk ProRes Booster ini, harusnya proses video ProRes RAW itu pun ikut kebantu gitu. Harusnya ya, mungkin nanti kita akan coba. Semoga aja gue dapet kesempatan buat nyobain si redesign MacBook Pro ini, dan kita akan coba apakah si ProRes RAW ini bener-bener lebih terbantu dan lebih efisien untuk digunakan. Karena ProRes RAW juga bukan file yang berat banget ya. Entah kenapa sih dalam prakteknya beberapa kali gue coba lebih berat pakai H265 gitu. Dalam satu kasus H265 slow-mo ini ya, dibandingkan pakai video normal ProRes RAW. Masih bisa di ROG gue waktu itu masih bisa ngedit-ngedit pakai ProRes RAW. Cuman ya dengan booster ini gue pengen lihat apakah bener-bener bisa ngeboost, apakah CPU dan GPU jadi kerjanya lebih enteng sehingga kita bisa multitasking dengan lebih efisien juga, dan lain sebagainya. Dengan hadirnya si M1 Pro dan juga M1 Max ini, gue yakin secara general untuk
mungkin bukan secara general, secara terkhususkan untuk creative production gitu kan, untuk videografi, fotografi, gue rasa akan sangat terbantu. Belum lagi kalau kita bahas sekitarnya, input outputnya, I/O yang dibawa, dia bawa SD card sekarang kan, SD card reader, bawa built-in HDMI, lalu layarnya udah XDR, udah membawa mini LED backlit gitu kan, yang gua rasa pasti akan sangat nikmat untuk digunakan oleh para kreatif profesional, terutama di bidang fotografi dan juga videografi gitu. Makanya Apple redesign MacBook Pro ini menurut gua harus jadi satu produk yang memang kita perhatikan kehadirannya gitu, karena gue yakin dia akan mengubah bagaimana industri konten kreatif bekerja gitu, akan membuat beberapa hal menjadi lebih efisien. Ya, paling itu aja sih buat sedikit video kali ini, sedikit perspektif yang berbeda aja soal redesign MacBook Pro yang mungkin bisa menjadi tambahan insight buat teman-teman semua. Kayak biasa kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kalau teman-teman punya pendapat juga yang mungkin gua miss, atau gua salah interpretasi, atau gua belum angkat, silahkan taruh aja di kolom komentar juga gitu. Kita bikin kolom komentar jadi tempat diskusi yang konstruktif juga, dan bisa jadi insight juga buat teman-teman yang lain dan buat gue pribadi ketika mungkin nanti gue dapat kesempatan untuk review produknya. Paling itu aja. Terima kasih sudah menonton. Seperti biasa, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.